Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat di rumah meskipun belajarnya lewat online. Jadi hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang subtema 2 PB yang pertama, yaitu tentang PAIDB, Bahasa Indonesia, dan PK. Yang pertama adalah materi tentang PAIDB. Sebelumnya Ustazah sudah menjelaskan di video kemarin, yaitu tentang huruf-huruf hijaiyah. Untuk lebih bersemangat lagi, untuk lebih mengingat lagi huruf-huruf hijaiyah, yuk kita nyanyi bersama-sama. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ro, zai, shin, sin, sod, dot, to, do, ain, wen, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Nah, sudah ingat kan? Macam-macam huruf-huruf. Jadi, huruf-huruf hijaiyah bersambung itu apa sih Ustazah? Huruf-huruf hijaiyah bersambung itu seperti huruf-huruf hijaiyah yang kita baca sebelumnya tadi digabung bersama. Misalnya pada ayat Al-Quran Alif Lam Mim. Dari ayat Alif Lam Mim itu kita bisa menebak bahwa di dalam ayat tersebut terdapat 3 huruf hijaiyah. Yang pertama adalah huruf hijaiyah alif, kedua adalah huruf hijaiyah lam, dan yang ketiga adalah huruf hijaiyah mim. Sampai di sini apakah kalian sudah paham? Gampang sekali ya teman-teman. Jadi huruf-huruf hijaiyah yang kita baca ini akan membentuk ayat-ayat Al-Quran yang indah, yang biasanya kita baca bersama dan murojaah. Seperti itu. Yang kedua yaitu tentang bahasa Indonesia. Kali ini Ustazah Vita akan menjelaskan tentang kata ungkapan. Nah, kata ungkapan kalian bisa membuka handout kalian masing-masing di halaman 43. Jadi coba dibuka handout kalian halaman 43. Kalau sudah, di situ ada satu paragraf, ada satu contoh paragraf yang di dalamnya terdapat kata-kata ungkapan. Misalnya seperti kata buah tangan. Kata buah tangan ini maksudnya adalah oleh-oleh. Misalnya contoh lain yang Ustazah ingin contohkan, misalnya ayah kalian pergi keluar kota, kemudian keesokan harinya ayah kalian pulang membawa buah tangan. Jadi buah tangan di sini maksudnya adalah oleh-oleh. Jadi ayah kalian pulang dari luar kota membawa oleh-oleh. Seperti itu teman-teman. Jadi yang kedua yaitu makna ungkapan dari kata buah hati. Jadi buah hati di sini artinya anak. Materi yang ketiga, Ustazah Vita akan menjelaskan tentang PKN. Nah, Ustazah Vita dari materi-materi sebelumnya tentang PKN sudah sering sekali membahas tentang lambang Garuda Pancasila. Nah, kali ini Ustazah Vita juga akan membahasnya kembali supaya kalian lebih paham dan lebih bersemangat lagi dalam belajar PKN. Jadi, lambang Garuda Pancasila itu merupakan lambang dari negara Republik Indonesia atau negara kita. Jadi, di dalam lambang Garuda Pancasila itu terdapat 5 simbol. Nah, 5 simbol ini yang mencerminkan sila Pancasila. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Di situ kita diperintahkan untuk menganut satu agama, tidak boleh tidak memiliki agama. Jadi ketika kalian tinggal di Indonesia, kalian harus mempunyai agama. Seperti agama kalian hari ini yaitu agama Islam. Yang kedua yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi di sila yang kedua ini mengajak kalian untuk bersikap manusiawi, bersikap
lebih manusiawi lagi terhadap orang-orang. Misalnya saling menolong, saling membantu. Nah, sila yang ketiga yaitu tentang persatuan Indonesia. Maksudnya seperti apa, Ustazah? Jadi, yang harus kalian tahu, dari Sabang sampai Merauke kita terdapat suku, bahasa, dan adat yang banyak sekali. Jadi, meskipun banyak sekali adat, bahasa, dan kebudayaan di Indonesia, kita harus tetap bersatu. Nah, sila ketiga ini tujuannya untuk mempersatukan negara Republik Indonesia. Nah, untuk sila yang keempat yaitu tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi di dalam sila keempat itu kalian diajarkan untuk musyawarah mufakat. Maksudnya adalah ketika kalian berpendapat, ketika kalian mengutarakan sesuatu harus disepakati oleh orang-orang. Jadi harus disepakati bersama agar mufakat. Nah, ketika kalian mengungkapkan sesuatu atau mengungkapkan pendapat, kalian tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Jika pendapat kalian tidak diterima, kalian harus legawa. Artinya legawa bagaimana, Ustazah? Jadi kalian harus menerima dengan lapang dada ketika pendapat kalian belum bisa diterima. Nah, ketika kalian mengungkapkan pendapat dan pendapat itu diterima oleh semua orang, maka kalian harus bisa menyetujuinya dan melaksanakannya dengan baik. Nah, untuk sila kelima yaitu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya di sila kelima ini kalian diajarkan untuk saling bersikap adil. Maksudnya saling bersikap adil itu ketika kalian dihadapkan sesuatu, misalnya kalian mempunyai kakak dan mempunyai adik. Ketika kalian mempunyai makanan, kalian harus berbagi kepada kakak kalian dan kepada adik kalian. Nah, berbagi itu harus adil, harus sama rata. Tidak boleh ada yang lebih banyak dan lebih sedikit. Jadi seperti itu penerapannya, teman-teman. Nah, untuk tugas kalian hari ini yaitu mengerjakan handout di halaman 51 sampai 52. Jadi, yang pertama di halaman 51 itu kalian mengerjakan huruf-huruf hijaiyah bersambung. Contohnya sudah ada di materi handout kalian. Coba dilihat kembali ya teman-teman, agar kalian lebih paham dalam mengerjakannya. Kemudian, tugas yang kedua yaitu mengerjakan di halaman 52. Jadi di halaman 52 itu kalian membuat percakapan dua orang yang berisi di dalamnya berisi kata ungkapan seperti buah hati, buah tangan, ataupun kata istilah ungkapan lainnya. Boleh bebas sesuai kreasi kalian. Untuk pengumpulan tugasnya, kalian mengumpulkannya lewat link di Google Form yang akan Ustazah share. Jadi tidak lagi dikumpulkan di WA sesuai nomor absen. Oke teman-teman, semoga kalian bisa paham dengan materi yang Ustazah jelaskan hari ini. Tetap sehat di rumah dan tetap semangat meskipun sekolahnya lewat online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.